Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Fikih Sunnah, masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan tayamum. Man daqa alaihi al-waqtu bihaisu lawis tamalal ma'a fata waktu sholat pahalahu ayatayammam. Seandainya waktu sholat sudah mepet, tinggal sedikit lagi waktu sholat ini, seandainya kita wudu, maka habislah waktu sholat. Nah, jika kita wudu waktu sholat habis, apakah boleh tayamum supaya sholat tetap masih pada waktunya, walaupun mungkin hanya mendapat 1 rakaat? Bisa dipahami maksudnya apa? Ya, jadi kalau waktu sholat sudah mepet, ya sudah di ujung nih. Nah, kalau wudu banyak ya, kalau hadisnya hadas kecil kita wudu dulu, karena wudu ini prosesnya adalah agak lama sehingga waktu sholat keburu habis. Atau kalau kita hadasnya hadas besar, kalau mandi junub dulu, maka habislah waktu sholat. Pertanyaannya, apakah boleh ya bertayamum supaya waktu sholat tetap bisa kekejar, ataukah tetap harus wudu atau harus mandi walaupun waktu sholat habis? Fi hadhil mas'alah qaulani lil ulama. Dalam masalah ini ulama terbagi 2 pendapat. Al-awalu la yajuzu lahu tayamum wa in fatal waktu. Pendapat pertama, tidak boleh tayamum. Ya, tidak boleh tayamum. Kalau hadas kecil dia tetap harus wudu. Kalau hadasnya hadas besar dia tetap harus mandi sekalipun waktu sholat habis. Wa bihi qala asy-Syafi'iyah wal Hanabilah wa Abu Yusuf. Ini adalah termasuk pendapat ulama-ulama dari kalangan madhab Syafi'i, madhab Hambali, dan ini termasuk adalah pendapatnya Abu Yusuf, adalah temannya dan sekaligus muridnya Imam Abu Hanifah. Ini bisa dilihat dalam kitab Al-Mughni, kitab Al-Majmu, kitab Al-Istidkar, dan lain-lain. Adapun hujah atau dalil atau alasan para ulama pendapat pertama ini, 1, berpegang kepada firman Allah surat Al-Maidah ayat yang ke-6, yaitu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Apabila kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu atau cucilah wajahmu. Berarti ini kan jelas adalah perintah apa? Perintah untuk berwudu. Falam tajidu ma'an fatayamamu, baru jika tidak ada air baru bertayamum. Qalu, mereka berkata, faja'ala, ya
faqdadil ma'i syarton li ibahati tayammum. Berarti surat Al-Maidah ayat yang ke-6 ini, tidak ada air merupakan syarat untuk dibolehkannya tayamum. Berarti selama ada air untuk berwudu atau selama ada air untuk mandi, dia tetap harus wudu kalau hadas kecil, dan dia tetap harus mandi kalau hadas besar. Yang kedua, dia berpegang atau berdalil dengan hadis riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum ida ahdasa hatta yatawaddoa. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sehingga dia berwudu. Nah di sini kan sehingga dia berwudu, bukan sehingga dia bertayamum, tapi berwudu. Yang ketiga, dia berdalil dengan hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqah min gululin. Salat tanpa bersuci tidak akan diterima, sedekah hasil gulul itu pun tidak akan diterima. Fahuwa ma'murun bistimalil ma'i fa in adraka shalah ya fabiha wa in fatat bikasbihi wa takassulihi fahuwa alladhi sa'a ila hadihi natijah. Jadi jelas Iwan Filah ya, berdasarkan dalil pertama, kedua, ketiga ini adalah perintah untuk menggunakan air. Ya, perintah untuk menggunakan air. Jadi kalau umpamanya kita menggunakan air ya sampai waktu sholat habis, ini tidak termasuk melalaikan sholat. Ya, tidak termasuk melalaikan sholat. Kenapa? Karena waktu habis itu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk berwudu, atau dalam rangka melaksanakan perintah Allah untuk mandi jika hadas besar. Ini pendapat pertama. Asani, pendapat kedua, yusra'u lahu at-tayammum was-salatu qabla khurujil waqti. Pendapat kedua, disyariatkan baginya tayamum dan sholat sebelum habisnya waktu. Nah, jadi kalau pendapat kedua, kalau wudu dulu waktu sholat keburu habis, atau kalau mandi dulu sholat keburu habis, jangan wudu, jangan mandi, tapi cukup dengan tayamum saja. Ya, cukup dengan tayamum saja. Ini adalah termasuk wabihi qala ahlu ra'i wal auza'i wa malik wa ibnu hazm wa tarahu syekhul islam. Ini termasuk pendapat ahlu ra'i. Yang kedua, pendapat Imam Auza'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ibnu Hazm, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala. Adapun dalil yang dipakai ya, yang dipakai oleh pendapat kedua ini, pertama, di antaranya adalah Imam ya Ibnu Abdil Bar, beliau berkata begini dalam kitab Al-Istidkar jilid ketiga halaman 171, faqulu man lam yazidil ma'a wa khafa fa'atos shalah kana lahu ayatayammam
ingkana maridon au musafiron binas wa ingkana hadiron sahihan babil makna. Kata Al-Imam Ibnu Abdil Bar rahimahullahu ta'ala, setiap orang yang tidak mendapatkan air, ya tidak mendapatkan air, dan kalau mencari air dikhawatirkan waktu sholat keburu habis, maka boleh dia bertayamum. Ya, boleh dia bertayamum jika dia dalam keadaan sakit atau jika dia dalam keadaan musafir. Itu berdasarkan nas. Begitu juga jika dalam keadaan hadir, tidak safar, juga tidak sakit, dalam keadaan sehat. Nah, kalau diperkirakan, ya kalau banyak kita mencari air dulu kemudian atau wudhu dulu, keburu habis waktu sholat, maka diperbolehkan tayamum. Qala Syekhul Islam wa asahu aqwalil ulama annahu yatayammamu likulli man yahafu ya fawatahu kal janazah was salatil aid wa ghairuhuma mimma yahafu fawatahu fa inna salat bitayamum khairun min tafwitis shalah. Kemudian ya Syekhul Islam mengatakan pendapat ulama yang paling sahih, ya pendapat para ulama yang paling sahih, boleh bertayamum bagi setiap orang yang khawatir, ya yang khawatir sholat ya keburu habis waktunya, ya keburu habis waktunya. Sholat apa saja, kalau umpamanya kita ya wudu dulu atau mandi dulu, nah waktu sholatnya ini keburu habis, maka diperbolehkan bertayamum. Kenapa? Karena sholat dengan tayamum lebih baik daripada waktu sholatnya habis. Ya, lebih baik daripada waktu sholatnya habis. Waqala, bahkan beliau berkata lagi, wa kadzalika idza lam yumkinu sholatul jamaah al-wajibah illa bitayamum fa innahu yusalliha bitayamum. Begitu juga jika seseorang tidak mungkin bisa melaksanakan sholat berjamaah yang wajib kecuali dengan tayamum, maka dia pun ya sholatlah dengan tayamum. Ya sholatlah dengan tayamum. Nah, jadi sekali lagi, jadi ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh, selama masih bisa menggunakan air, tetap dia harus menggunakan air sekalipun waktu sholatnya habis. Sedangkan pendapat kedua, boleh ya tayamum seandainya menggunakan air waktu sholat keburu habis. Kemudian penulis Sahih Fiqh Sunnah mengatakan, wala alal adhar annahu yatayammamu hatta yudrikas shalah li'anna tayammum innama syuri'a li idraki waqti shalah wa khaufi fawatihi ya muhafadzatan alal waqti. Nah, jadi ya penulis Sahih Fiqh Sunnah mengatakan wala al adhar, ya jadi bisa jadi yang lebih dohir, yang lebih jelas, yang lebih nampak adalah boleh tayamum, ya boleh tayamum supaya sholat bisa dilakukan pada waktunya. Kenapa? Karena tayamum disyariatkan supaya kita bisa melaksanakan sholat pada waktunya, tidak habis waktunya. Jadi menjaga sholat pada waktunya itu harus lebih diutamakan. Nah, ini adalah ya mengenai kalau ada kasus seperti itu. Kemudian mas-sa'id alladhi yajuju tayammum bih, apa yang dimaksud dengan sa'id yang dibolehkan digunakan untuk tayamum? Nah, iwan billah, mungkin ya saya
tidak dibacakan semuanya supaya ini adalah sama terbagi dua pendapat juga, Iwan Filah. Kalau pendapat pertama, yang boleh digunakan untuk tayamum wajhul ardi mutlaqan sawaun ya alisba'u wal jabal wa ramlu wa turab. Pendapat pertama, apa saja yang ada di muka bumi boleh digunakan untuk tayamum. Ya, boleh, seperti mana? Batu-batu kecil atau gunung atau pasir atau tanah, apa saja yang ada di muka bumi ini boleh digunakan untuk tayamum. Ya, boleh digunakan untuk tayamum. Ini adalah madhab Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Malik, dan ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu juga ini adalah pendapat Al-Imam Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm. Nah, ini dengan dalil-dalil juga yang cukup banyak. Sedangkan pendapat kedua, tayamum hanya dengan tanah saja, tidak boleh tayamum ya dengan selain tanah, gak boleh. Ini adalah pendapat kedua. Ini madhab Asy-Syafi'i dan Hambali, Abu Saur, dan ini adalah Imam Ibnul Mundir lebih cenderung kepada pendapat ini. Nah, kemudian Iwan Filah, di antara dua pendapat ini, ya, di antara dua pendapat ini, mana yang rajih ini? Qultu walladhi yatarajjahu indi huwa al-qaulul awal bi annahu yajuzu tayammum bi kulli ma yutlaqu alaihi ismul ard aw yahmal syai'an minal ardi kal gubar wa nahwihi. Jadi pendapat yang kuat adalah pendapat pertama. Jadi boleh tayamum dengan apa saja yang ada di muka bumi ini. Yang terpenting adalah suci. Ya, terpenting adalah suci. Ini adalah pendapat yang lebih kuat, ya. Jadi kita, maka dalam tayamum ini boleh saja tangan kita boleh ditempelkan banyak-banyak ke dinding rumah atau ke tiang masjid, ya, atau kalau kita di atas kendaraan boleh ditempelkan ke kaca kendaraan atau ke joknya kendaraan, karena itu semuanya adalah ya berada di permukaan bumi. Makanya Rasulullah SAW pun pernah menempelkan ya kedua telapak tangannya ke dinding rumahnya. Nah, jadi tidak mesti adalah harus tanah. Jadi apa saja yang ada di permukaan bumi ini adalah boleh. Karena sa'id, ya, sa'id itu adalah maknanya bukan tanah, tapi sa'id maknanya adalah tadi segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi ini. Kemudian Iwan Filah, nah, yang selanjutnya, bagaimana cara tayamum yang sahih, yang benar? Ya, cara tayamum yang benar begini, Iwan Filah. Yadribu ala sa'id bil yadain dorbatan wahidan. Pukulkan, ya, kedua tangan, telapak tangan kita bisa'id tadi kepada sesuatu yang ada di muka bumi ini, dorbatan wahidan, dengan satu kali pukulan. Kemudian ditiup, ya, ditiup nih. Setelah ditiup, pamassaha bihima wajahu wa kafai, lalu usapkan kedua telapak tangan ini, ya, ke wajah dan ke telapak dua, ya, ke telapak tangan ini. Jadi ini pendapat yang lebih kuat, atau ini berdasarkan hadis yang sahih. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim.
Ya, ini sudah dijelaskan sebelumnya. Waktu itu kan Ammar bin Yasir ya tayamum itu mengguling-guling di tanah supaya semua tubuhnya itu terkena tanah. Begitu sampai ya di hadapan Rasulullah, dia menceritakan cara tayamum dia ke Rasulullah. Lalu Rasul menyebutkan, inna makana yakfika hakada, sesungguhnya cukup bagimu seperti ini loh. Lalu Nabi yang memukulkan kedua telapak tangannya ya al-ardh ke bumi, wa nafaha fihima, dan beliau meniupnya, summa masaha bihima wajahu wa kafai, lalu beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajahnya dan kepada kedua telapak tangannya. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Ya, ini adalah sekali lagi ini pendapat yang benar. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Saibah. Ya, ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa di ujung hadis itu disebutkan summa daraba bi yadayhi al-ar famasaha bihima wajahu wa kafai, lalu Nabi memukulkan kedua tangannya ke bumi, lalu beliau mengusapkan kedua tangannya ke wajah dan kepada kedua telapak tangannya. Kemudian bagaimana mengenai hadis yang menyebutkan atayamumu dorbatani, tayamum itu dua pukulan, dorbah lil wajhi wa dorbah lil yadain ilal mirfaqain, satu pukulan untuk wajah, satu pukulan lagi untuk kedua tangan sampai sikut. Ulang ya, ini ada hadis yang seperti ini. Ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi, tetapi hadis ini adalah dhaif, hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa yang rajih hadis ini adalah mauquf. Artinya ya ini adalah ya pendapat Ibnu Umar, bukan pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan. Kemudian ada lagi hadis yang selanjutnya, masih hadis dari Ibnu Umar, dalam kisah seseorang yang mara alaihi wasallam bahwa ala hajatihi. Waktu itu Nabi sedang buang hajat, sedang buang air kecil. Ya, Nabi sedang buang air kecil, lalu ada seorang sahabat yang lewat, ya, lalu passalama alaih. Lalu sahabat yang lewat itu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tidak menjawabnya, sehingga setelah selesai beliau buang air kecil, beliau langsung bertayamum. Ya, beliau langsung bertayamum dengan yaitu memukulkan kedua telapak tangannya. Nah, kemudian di dalam hadis itu dijelaskan wa masaha bihima wajahu, ya, dan Nabi mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajahnya, summa doroba dorbatan ukhra, lalu Nabi memukulkan kedua kalinya, pamasaha diroai, lalu ya Nabi mengusapkannya ke diro, ya, yaitu ke tangan sampai ke sikutnya. Ya, sampai ke sikutnya. Setelah itu summa radda ala rajul assalam, lalu Rasulullah menjawab salam orang tersebut. Nah, kalau kita lihat ke dalam hadis ini, berarti Nabi memukulkannya dua pukulan. Ya, satu pukulan untuk wajah, satu pukulan adalah untuk kedua tangan dan sampai sikut. Tetapi hadis ini juga adalah dhaifun, hadisnya hadis dhaif juga. Ya, bahkan Imam Ahmad menilai bahwa hadis ini adalah hadis mungkar. Ya, wa ankarahu al-Imam Ahmadu. Nah, ini berarti ini tidak bisa dijadikan dalil. Ya, tidak bisa dijadikan dalil. Begitu juga hadis yang ketiga, hadis dari Abu Juhaim, disebutkan hatta qoma ila jidarin fahattahu ya bi'ason kanat ma'ah summa wada'a yadaihi alal jidar pamasaha wajahu wa dira'ai summa rada'a alayhi salam.
Nah ini malah hadisnya termasuk hadis mungkar, ya, hadis mungkar. Nah oleh karena itu iwan fillah warajih, nah yang rajih itu yang kuat, ana tayamum dorbatan wahidatan lil wajhi wal yadain ila rusgain kama takodam. Jadi yang rajih tayamum itu hanya satu kali pukulan untuk wajah, untuk kedua tangan sampai di pergelangan tangan. Ya, jadi bukan sampai sikut, tapi sampai pergelangan tangan. Kenapa ini dinyatakan lebih rajih, lebih kuat? Ada dua alasan. Ya, ada dua alasan. Alasan pertama, anna adillatal muhallifin ya kullaha dhaifah la yasbutu minha hadisun marfu'un. Alasan pertama, dalil-dalil yang menyelisihi masalah ini, yang menyelisihi satu pukulan untuk wajah dan untuk kedua tangan, semuanya adalah dhaif. Semuanya hadisnya kedudukannya lemah, tidak ada hadis yang sahih. Ya, tidak ada hadis yang sahih. Ini alasan pertama. Alasan kedua, anna hukma tayammum mu'allaq ala mutlaqil yadain. Falam yadul bihi ad-dira ka qat'i yadis syariq. Wa yadulu ala hada ihtijaj Ibnu Abbas ala tadidi makanil qat'i fi sirqah al mansus alaihi bi qauli ta'ala fi tayammum famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu wa kanatis sunnah bil qat'i minal kafain. Karena begini ya, sesungguhnya hukum tayamum ini kaitannya dengan mutlaknya kedua tangan. Ya, dengan mutlaknya kedua tangan. Nah, sedangkan dira sikut ini tidak masuk ke dalamnya. Contohnya kakoti yadis syarik, seperti memotong tangan orang yang mencuri. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran kan, potonglah ya tangan keduanya. As-sariku was-sarikotu faqta'u aydiyahuma. Jadi laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Nah, di sini adalah jelas tempat motongnya itu disebutnya tangan, tapi motongnya itu dari sini, bukan dari sini motongnya itu. Ya, tapi nah dari sini motongnya. Ya. Jadi nah begitu juga ya, begitu juga. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala banyakkan memberitakan famsahu biwujuhikum, ya usaplah wajahmu wa aidikum minhu, dan kedua tanganmu. Jadi tayamum itu adalah ya mengusap wajah dan kedua tangan. Nah, yang dimaksud kedua tangan tidak masuk ke sini, tapi dibatasi hanya sampai sikut. Inilah ya cara tayamum yang benar. Sudah pernah tayamum? Hah? Sudah pernah tayamum belum? Kemudian pembatalan tayamum. Masail tata'alaq bitayamum. Kalau masalah pembatalan tayamum iwan fillah, kullu hadasin yunkidul wudu fa innahu yunkidu tayamum. Setiap perkara yang membatalkan wudu berarti membatalkan tayamum. Ya. Nah, jadi kalau yang membatalkan tayamum kita harus ingat, apa yang membatalkan wudu? Itulah yang membatalkan tayamum juga. Kecuali kalau tayamumnya karena tidak ada air, ada tambahan. Begitu air ada, berarti tayamumnya menjadi batal. Ya. Kemudian ada masalah-masalah yang berkaitan dengan tayamum. Pertama, hal tasihu salat bitayamum ida wajadal ma qabla syuru'i shalah. Apakah sah salat dengan tayamum
jika air ada sebelum melaksanakan sholat. Paham maksudnya Pak? Nah, kita ini sudah tayamum nih. Setelah selesai tayamum, hujan turun. Ya, nah waktu hujan turun ini sebagai contoh. Waktu hujan turun itu kita belum sholat. Ya, kita belum sholat. Pertanyaannya, apakah lanjutkan sholat kita dengan tayamum tadi, ataukah setelah turun hujan atau setelah ada air kita tetap harus wudu? Qala Ibnu Abdul Bar wa ajma'al ulama ala anna man tayammama ba'da an talabal ma' falam yajidhu summa wajadal ma' qabla duhulihi fis shalah ana tayammamahu batilun la junzihi ayyusalli bih wa anahu ada bihalihi qabla tayammum. Sudah sepakat para ulama, ya, kalau ada orang yang tayamum setelah berusaha mencari air tapi tidak mendapatkan air, ya, kemudian dia tayamum. Nah, setelah tayamum lalu dia mendapatkan air sebelum memulai sholat, maka tayamumnya batal. Ya, tayamumnya batal, gitu kan? Tidak boleh dia sholat, sehingga dia harus berwudu. Ya, ulangi, wudu. Jangan dilanjutkan sholat karena sholatnya belum dimulai. Kemudian kedua, man tayammama was-shalah summa hadarul ma wa huwa fi shalah fahal yutimu sholatahu aw yaqta'uha. Nah, kalau gambaran kedua, kita sudah mencari air, tidak ada air, akhirnya kita tayamum. Setelah tayamum langsung kita sholat. Nah, di tengah-tengah kita sedang sholat, hujan turun. Ya, hujan turun. Sebagai contohnya ini, pertanyaannya, apakah sholatnya lanjutkan ataukah sholatnya harus dihentikan? Kira-kira gimana? Hah? Kira-kira gimana ini? Kita tayamum, Allahu Akbar, pas rakaat kedua atau rakaat ketiga, pokoknya ya sholat belum selesai, ya hujan turun. Ya, hujan turun. Nah, di sini adalah fa'al yutimmu sholatah, apakah dia tetap harus menyempurnakan sholatnya? Au yaqta'uha, atau dia harus memutuskan sholatnya? Ihtalafal ulama fi hadhil mas'alah ala qaulain. Ulama terbagi dua pendapat. Al awal, pendapat pertama, yaqta'us shalah wa yulzimuhu istimalul ma summa yastaniqus shalah min awaliha. Pendapat pertama, sholatnya harus diputuskan, sholatnya harus dihentikan, kemudian dia berwudu. Setelah berwudu, dia harus sholat lagi dari awal. Ya, dia harus sholat lagi dari awal. Ini adalah madhab Abu Hanifah, Ahmad. Waqihi qala As-Sauri, begitu juga Imam As-Sauri, Imam Ibnu Hajam punya pendapat seperti ini. Kenapa? Alasan mereka, satu, as-sa'idu at-tayyib wudu'ul muslim. Ya, jadi sa'id yang suci itu adalah wudunya orang muslim. Wa illam yajidil ma'a asyra sinin, walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Faidah, ya, faidah wujidatil ma. Nah, apabila dia mendapatkan air, maka dia harus, ya, pamsau jildak, artinya dia harus membasahi kulitnya, artinya dia harus berwudu. Nah, berdasarkan hadis ini,
Jadi tayamum ini wudunya seorang muslim jika tidak ada air walaupun sampai 10 tahun. Nah, kalau ternyata banyak dia sholat, kemudian di tengah-tengah sholat banyak kan ternyata air ada, otomatis tayamum menjadi batal. Karena tayamum menjadi batal, otomatis sholat pun harus dihentikan. Ya, harus dihentikan. Nah, sementara pendapat kedua, yumdi fi sholatih wala yaqtauha. Pendapat kedua, lanjutkan sholatnya, jangan diputuskan, lanjutkan sholatnya. Ini madhabnya Imam Malik dan Imam Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan sederetan ulama yang lain. Apa alasannya? Alasannya yang pertama, wala tubtilu a'malakum, janganlah kamu membatalkan amal kalian. Qalu fala yajuz lahu ayyahruja minas salat lidzalik, karena Allah berfirman, jangan kamu membatalkan amal kalian sedangkan salat itu adalah amal. Berarti ayat ini ya larangan kita tidak boleh menghentikan salat. Karena kalau kita menghentikan sholat adalah berarti kita sama dengan membatalkan amal. Alasan kedua, ana li ta'arah waqtan wa li sholati waqtan wa huwa hina idin ghairu muta'abid ya bi fardi ta'arah ba'da talabus bis shalah faqad tayammama kama umira wa kharaja ya min fardi ta'arah ya bi takbir wa la yajud naqdu taharah qad mada waqtuha wa ibtalu masalah minas salat kama qarada alaihi ya umira bi illa bi hujjatin min kitabin aw sunnatin aw ijma'in. Alasan kedua katanya ya, bersuci ada waktunya, salat juga ada waktunya. Maksudnya begini, kenapa dia tayamum? Karena waktu tayamum Pak, karena dia memang tidak ada air, makanya dia tayamum. Jadi karena dia tayamum tidak ada air, kemudian dia sholat. Nah, waktu sholat itu adalah kondisinya masih tetap tidak ada air. Ya, tidak ada air. Nah, kemudian di tengah-tengah sholat umpamanya ya, kemudian ada air. Nah, itu tetap tidak membatalkan yang pertama tadi. Nah, jadi kesimpulannya lah ya, kalau menurut pendapat pertama adalah sholat harus diputuskan, tapi pendapat kedua sholat dilanjutkan. Milih yang mana? Milih yang diputus, milih yang dilanjut. Ya. Kemudian penulis Sahih sudah mengatakan wal adhar indi anahu yamdi fi sholati. Yang paling nampak yang menurutku lanjutkan sholatnya. Kenapa? Li adami subutin ma yujibu qat'us shalah ba'da duhul fiha. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan harus memutuskan sholat setelah kita masuk ke dalam sholat. Ya, itu tidak boleh. Nah, makanya ya pendapat kedua inilah yang lebih kuat. Kemudian gambaran ketiga, ya, dia apa? Dia bertayamum kemudian sholat. Setelah selesai sholat ada air, ya, ada air. Apakah sholatnya harus diulang? Nah, di sini kemarin sudah saya jelaskan ya, ya, ini adalah kisah ya, sebagaimana disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Hudri. Dia berkata, kharaja rajulani fi safarin, ada dua orang yang dia keluar untuk safar, fahadaratis shalah wa laisa ma'ahu mama, lalu datanglah waktu sholat sedangkan mereka tidak memiliki air. Fatayamama sha'idan thayyiban fasolaya, lalu mereka berdua tayamum dengan sha'id yang suci, lalu keduanya sholat.
Summa wajadal ma fil waqti, lalu mereka mendapati air sedangkan waktu sholat masih ada. Kalau sholat duhur itu ya menemukan airnya itu waktu duhur masih ada. Akhirnya ba'daha ahaduhumal wudu was sholat walam yu'idil ahar. Yang satu dia mengulangi lagi, dia wudu kemudian sholat, sementara yang satunya tidak mengulangi lagi. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu keduanya datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kalau daliklah, lalu mereka berdua menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala lilladzi lam yu'id, lalu Nabi bersabda kepada orang yang tidak mengulang salatnya, as-sabta sunnah wa ajatka salatuk, kamu sudah sesuai dengan sunnah dan cukup salatmu. Wa qala lilladzi tawaddo'a wa a'ada, dan Nabi bersabda kepada orang yang mengulangi wudu dan mengulangi salatnya, kata Nabi, ya lakal ajru marotain, kamu mendapat 2 pahala. Mana yang lebih utama, Pak? Hah? Diulang atau tidak? Hah? Tidak. Ini udah dibahas waktu itu ya. Kenapa tidak? Kan yang mengulang mendapat 2 pahala. Kemarin sudah saya jelaskan. Yang tidak mengulang 3 pahalanya. Ya. Kenapa? Karena yang mengulang ini mendapat 2 pahala, sudah saya jelaskan. 1 pahala dari sholatnya, yang kedua pahala dari ijtihadnya. Ternyata ijtihadnya tidak sesuai dengan sunnah, maka dapat 2 pahala. Sedangkan orang yang tidak mengulang 3 pahalanya, 1 pahala dari sholatnya, kedua pahala dari ijtihadnya, ketiga pahala dari benarnya. Karena al-hakimu idza ijtahada fa asaba falahu ajrani fa in ahta'a falahu ajrun wahidun. Apabila seorang hakim ijtihad, jika ijtihadnya benar dia mendapat 2 pahala, jika ijtihadnya salah dia hanya mendapat 1 pahala. Nah, iwan fillah ya. Alhamdulillah ini bab tayamum sudah selesai. Ya. Bab tayamum sudah selesai. Insya Allah kita nanti akan memasuki bab tentang haid dan nifas. Walaupun kita bukan wanita ya, nah tapi kita harus tahu ini Pak, hal-hal yang berkaitan dengan haid dan nifas. Kenapa? Karena ya mungkin semua atau mayoritas yang hadir di sini adalah punya istri. Ya, kita sebagai suami harus ngasih tahu kepada istri yang benar. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan masalah haid ini. Nah, jangan sampai nanti dikiranya haid padahal bukan haid. Upanya kan akhirnya dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, padahal sebenarnya itu bukan haid, tapi itu adalah istihadah. Nah, makanya harus jelas ya, harus jelas. Insya Allah, nah akan kita bahas yaitu di mungkin di 2 pekan yang akan datang. Nah, kalau kita sudah selesai ya membahas tentang bab darah haid, nifas atau istihadah, ya maka kita akan memasuki kitabus sholah. Ya, nanti kitab sholat. Nah, sudah isya? Ya. Karena sudah isya, silakan untuk mengumandangkan sholat azan isya dulu. Silakan kalau ada pertanyaan dari pembahasan bab tayamum ataupun yang lainnya. Barangkali ada yang kurang jelas, monggo. Waalaikumsalam.
Rasulullah SAW pernah waktu perang Khandaq itu tidak sholat duhur, asar, maghrib, dan sholat itu dilakukan pada waktu isya. Dan ketika Nabi SAW melakukan sholat itu pada waktu isya, Nabi tidak sholat isya dulu, tapi Nabi duhur dulu, asar, maghrib, baru isya. Artinya sholat itu tetap harus berurutan. Jadi kalau jamak takhir bukan berarti pelaksanaan yang harus yang akhir dulu, tapi yang disebut jamak takhir itu adalah sholat yang awal dilakukan di waktu yang akhir, tapi pelaksanaannya tetap harus sholat yang awal dulu. Jadi kalau kita jamak takhir duhur dengan asar, pelaksanaannya tetap harus duhur dulu. Kalau jamak takhir maghrib dengan isya, pelaksanaannya tetap harus maghrib dulu, kecuali boleh melakukan yang punya waktu dulu dalam dua keadaan. Keadaan pertama, sholatnya sudah di akhir waktu. Umpamanya ya, kita menjamak duhur dengan asar, ini waktunya sebentar lagi mau maghrib. Kalau kita sholat duhur dulu, waktu asarnya keburu habis, yang nantinya bakal terjadi sholat duhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib. Nah, kalau kita sholat duhur dulu waktu asarnya keburu habis, maka dahulukan sholat asar. Karena kalau sholat duhur sudah jelas di luar waktunya, ya dahulukan dulu sholat asar. Tapi kalau sholat duhur dulu waktu asar masih ada, waktu asar masih cukup, tetap harus duhur dulu. Keadaan yang kedua, ketika kita berjamaah kepada orang yang punya waktu. Umpamanya kita mau menjama duhur dan asar jamak takhir, masuklah ke masjid. Nah pas di masjid, nah jamaah imam sedang sholat asar, boleh kita niat sholat asar dulu, ya, karena berjamaah dengan imam yang sholat asar. Hanya dua keadaan inilah yang boleh mendahulukan yang punya waktu, ya. Di luar dua keadaan tetap sholat harus berurutan, duhur, asar, maghrib, isya. Nanti akan kita bahas dalam bab menjama insyaallah, ya, lebih lengkapnya begitu. Ada lagi? Ya, kalau air embunnya dikumpulin jadi banyak boleh. Ya, air embunnya pakai ember digini-gini gitu, hanya jadi banyak di ember, boleh digunakan. Tapi kalau air embunnya digini-gini jadi basah, nggak sah. Ya, kenapa? Karena perintahnya itu fagsilu, bukan pamsahu. Ya. Nah, beda dengan tayamum. Kalau tayamum kan pamsahu wujuhakum, ya, usap, sapu. Kalau wudu fagsilu. Nah, apa bedanya guslun dengan mashun? Kalau guslun basahnya itu harus takotur, ya, basahnya itu karena mengalirnya air. Ya, kalau mashun ya basahnya itu karena diusap-usap, kita tempelin ke kembun lalu digini-gini kan jadi basah. Itu namanya bukan guslun tapi mashun. Nah, tidak boleh karena perintahnya adalah fagsilu, ya, cuci, bukan pamsahu. Tapi kalau dikumpulin, ya, air embunnya banyak kan, ya, kita rajin itu banyak kan, ya. Nah, air embun itu bawa ember digini-gini hanya jadi banyak, nah itu boleh, silahkan, karena air embun termasuk adalah air yang suci dan mensucikan, begitu, ya. Nah, alkohol, ada alkohol, oh ya, ya nggak bisa, iya.
Ya jangankan alkohol, ya Sprite aja gak bisa dipakai wudhu. Ya banyak Sprite ya, teh botol gak boleh, karena itu suci tapi tidak mensucikan. Apalagi alkohol diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan alkohol ini adalah najis karena memabokkan, tapi sebagian ulama suci. Ya, alkohol itu suci, cuma haram jika diminum. Ya, nah kenapa? Karena kalau alasan alkohol disebut najis karena diharamkan, ini tidak tepat. Kaidahnya kullu najsin haram walaysa kullu haram najsan. Setiap yang najis sudah pasti haram, tapi tidak setiap yang haram adalah najis. Ya, ada lagi yang menyebutkan kaidahnya itu kullu muskir khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu khamrin najsun. Setiap khamr adalah najis. Nah, kalau begitu coba ya baygon untuk obat nyamuk. Pertanyaan, memabukkan enggak? Baygon memabukkan enggak? Bukan memabukkan lagi, mematikan itu mah Pak. Nah, kalau kaidahnya setiap yang memabukkan adalah homer, setiap homer adalah najis, berarti sekarang kita nyemprot kamar jadi apa? Jadi najis semua itu. Spray jadi najis, semua jadi najis. Kenapa? Karena memabukkan. Itu tidak tepat. Jadi ya, alkohol ini adalah tadi diperselisihkan. Jangankan yang diperselisihkan, yang sepakat pun ulama mengatakan suci, tapi kalau nama air mutlaknya sudah tercabut seperti air susu, air teh, air kopi, itu sudah tidak bisa digunakan untuk wudhu. Ya, berarti kalau ada air teh banyakan ya, apakah kita harus wudhu dengan air teh atau tayamum? Ya tayamum. Ya, jangan berwudhu atau mandi junub dengan teh manis, gak boleh. Ya, jadi itu tidak, karena suci tapi tidak mensucikan. Ya, wallahu a'lam. Ya, iwatilah sampai di sini mungkin ya. Nah, sekali lagi, jadi 2 pekan yang akan datang kita akan membahas tentang 3 macam darah. Jadi darah haid, darah nifas, sama darah istihadah, insyaallah. Ya, sekali lagi, kalau yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan